Assalamualaikum. Halo sobat YouTuber, vlogger, atau rekan-rekan lain yang suka mengabadikan jalan-jalan menggunakan stabilizer. Saya ingin berbagi pengalaman perihal penggunaan ini. Ini ternyata sangat bermanfaat sekali pada saat kita pengambilan gambar, pengambilan video. Ini sangat stabil, baik kita berjalan maupun di dalam mobil. Saya menggunakan stabilizer gimbal STD. Ini ada beberapa spesifikasinya, tapi nanti saya akan bercerita mengenai kalibrasi, karena ini yang suka dialami oleh para pengguna stabilizer ini, para pengguna gimbal yang kadang agak sedikit mungkin tidak sengaja terus menjadi error ya. Memang gimbal ini sangat sensitif, jadi jangan sekali-kali kita menyalakan gimbal dengan posisi HP yang sudah terkoneksi untuk menu-menu tertentu itu dalam kondisi miring dan posisi-posisi yang tidak dikehendaki oleh petunjuk yang ada di gimbal ini. Demikian juga pada saat kita membawa, nah kita juga kan sudah dilengkapi oleh tempatnya, sudah cukup aman sekali, bisa dikalungin, bisa taruh di dalam tas atau dan lain sebagainya. Saya tidak akan menyinggung masalah bagaimana cara pemakaiannya, namun ini terkait dengan sistem kalibrasi, maka kita harus hati-hati dalam menggunakannya. Memang ini ada beberapa satu kelebihan, ada juga beberapa kekurangannya, namun kelebihan ini adalah keutamanya pada stabilizer untuk pengambilan video. Ini ada beberapa kendala, memang formasi untuk penggunaannya itu harus posisi selalu begini, harus selalu miring, sehingga kelemahannya kalau kita itu menggunakan mikrofon yang menggunakan butut samping, ini space-nya udah nggak cukup, ini udah nggak cukup lagi. Meskipun ini bisa kita lebarkan, ini bisa kita lebarkan, tapi ada maksimalnya, nggak cukup, sehingga harus menggunakan yang model ditancap di mikrofon yang sini, yang ada di sini. Kemudian untuk pemakaian vertikal selalu posisinya juga begini, cuman ini yang harus dibalik, ini yang harus diputar, diputar begini. Kendorin dulu ya, jangan dipaksa. Ini jangan dipaksa ya, karena ini belakangnya ini sebenarnya ada kuncinya. Baru kita kencangkan lagi, baru kita kencangkan lagi. Selalu formasinya tuh seperti ini. Begitu juga kalau misalkan pada saat kita ngambil, kemudian bututnya ada di bawah sini, ya itu nggak cukup, sehingga harus dibalik, bututnya yang di atas, gitu. Cuman untuk keperluan bikin video selalu kita kan bagusnya yang horizontal, yang melebar, jadi tidak yang vertikal. Ya, sebelum ke sana saya coba praktekkan bagaimana kalibrasi. Kalibrasi untuk yang gimbal ini itu ada yang menggunakan aplikasi. Saya akan tunjukkan yang menggunakan aplikasi, jadi tidak dimiring-miringkan seperti yang banyak dicontohkan. Nah, untuk memasang ini kita juga harus hati-hati. Baiknya kita dalam kondisi begini lurus, supaya ini tidak kesana kemari dan ini bisa lurus. Nah, seperti ini. Kita paskan dulu. Kalau udah sini, ini kita harus pas, posisinya di sini harus pas. Memang ini satu kelemahannya, tidak bisa menggunakan casing. Kalau kita pasang casing, ininya terlalu mepet, terlalu tipis, sehingga nggak bisa. Nah, setelah begini seperti biasa kita harus setting dulu keseimbangannya.
Ini standarnya seperti itu ya, supaya ini tidak berat. Kalau udah berat, kalau terlalu berat miring, karena cukup memakan daya. Nah, jadi ini kira-kira harus seimbang, baru kita kencangkan lagi. Kira-kira tidak harus seimbang sekali, mendekati tidak apa-apa. Setelah itu baru kita nyalakan. Nah, ketika kita mau nyalakan, ini kita udah menyalakan Bluetooth-nya dulu ya. Jangan lupa, Bluetooth ini harus sudah nyala nih. Bluetooth di HP harus sudah nyala. Harus sudah nyala dulu. Baru kita nyalakan ini. Nah, otomatis dia akan respon, dia akan mencari device-nya. Ini langsung dia setting. Kita lanjut ke kalibrasi ya. Ini kita bisa kencangkan dulu. Nah, untuk kalibrasi kita harus punya dudukan yang horizontal. Ini harus benar-benar horizontal. Jangan sampai miring. Jadi gunakanlah stand ini untuk nanti kita biarkan aja, kita diamkan. Nah, sebelum ke sana kita harus download aplikasinya. Ini sini ada Brika BizTD, tergantung nanti dari mereknya ya. Nah, tapi kebetulan saya menggunakan yang BizTD ini. Ini cara untuk kalibrasinya. Kita masuk, ini tadi udah connect, maka kita langsung pencet aplikasinya. Nah, setelah ini nanti dia akan mencari, nah ada tanda centang berarti udah koneksi. Lalu kita ambil yang untuk masuk ke kamera, ini masuk ke kamera. Kita masuk kamera. Nah, nanti di sini ada tanda gear. Ya, kita pencet. Di sini ada banyak menu. Ini ada menu. Ya, ini bisa lihat ya. Ada menu kamera, gimbal, dan general. Kita langsung untuk kalibrasi, kita masuk ke gimbal. Kita scroll bawah. Nah, maka di sini ada tertulis horizontal adjust IMU kalibrasi. IMU kalibrasi ini biasanya menggunakan sensor, karena ini gimbal ini banyak menggunakan sensor horizontal, semuanya itu serba sensor, makanya ini sangat sensitif. Nah, untuk kalibrasi horizontal adalah posisi kita di sini. Nanti ada 3 kalibrasi, di mana kita di sini ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Nah, ini kan kita ada 3 pilihan ya di sini ya. Nah, ini akan terkalibrasi semua nanti. Ini contoh kalibrasi, tetapi saya coba karena ini sebenarnya punya saya itu settingannya sudah horizontal, jadi saya pakai menu yang lain ini untuk menunjukkan contoh saja. Nah, jadi ini saya ambil yang 3-3-nya nyala. Sebenarnya kan ini kan kita nggak ada menu yang 3. Kita coba untuk kalibrasi horizontal, karena ini kan terlihat miring ya. Nah, ini terlihat miring. Coba bagaimana reaksinya. Ini kelihatan miring. Ketika kita coba horizontalkan, ya, saya dari sini supaya kelihatan horizontal, ini saya tegakkan dulu. Nah, ini kan kelihatan miring. Kelihatan miring. Kita coba tegakkan horizontal. Bagaimana reaksinya? Maka dia akan mereset. Kita tunggu. Nah, nih udah mulai. Tuh, dia mulai mereset. Dia merespon. Dia akan melakukan gerak sendiri. Ada sesuatu yang tidak normal, ada yang dipaksakan untuk digerakkan yang melawan sensor ini sehingga dia bereaksi. Dia terus akan melakukan konfigurasi terus. Biasanya ini sampai mati. Ini biasanya mati baru
dia mengulang lagi. Nah, sekarang namanya udah kita coba nyalain lagi ya. Dia akan mendetek. Ini otomatis karena memang gimbalnya ini udah horizontal, jadi dia nggak melakukan kalibrasi yang lebih lagi. Kalau kondisinya tidak normal, ini akan melakukan reset sendiri, kemudian mati. Nah, sampai biasanya yang reset itu sampai dia mati sendiri, habis itu kita nyalain. Nah, kalau kondisi begini ini berarti sudah kondisi bagus. Kita balik lagi ke kalibrasi. Masuk ke gimbal, masuk ke sini, start calibration, confirm. Nah, dia akan bereaksi sendiri, dia akan baca, dia akan jadi aman lah, nggak jauh-jauh untuk yang di Jakarta ya. Mungkin kalau yang di luar Jakarta harus dikirimkan mungkin, atau mungkin karena saya pernah nyoba menghubungi itu, kalau servis, kalau kalibrasi gitu nggak bisa sehari 2 hari, dia harus ditinggal dulu minimal sekitar seminggu baru bisa diambil, atau mungkin nggak tahu sih kalau model di paket atau dikirimkan ya bisa atau enggak. Tapi rekan-rekan, mungkin ada banyak produk ya, ini memang masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Yang tadi saya ceritakan adalah kalau kita menggunakan mikrofon ini, nah mikrofon jenis ini itu nggak bisa dipasang di sini, nah itu nggak cukup, sehingga ini harus bergeser, harus nyari beban. Saya coba nyari ini tempat beban penyeimbangnya, nggak ada tempatnya di sini. Ini rapat, nggak ada tempat baut. Jadi harus menggunakan yang model lewat earphone yang di sini, yang posisi earphone, baru nanti Bluetooth-nya mungkin nanti dijepit di sini. Itu harus nyari itu banyak gitu. Jadi nanti kalau misalkan beli ini harus dilihat dulu. Ini juga untuk tempat chargernya juga posisinya ada di sini nih.
Posisinya ada di sini. Jadi pada saat kita pakai, kehabisan kita nggak bisa ngambil power dari sini. Kan sebenarnya kita bisa menggunakan power dari sini ke sini. Tapi karena ini terhalang, jadi nggak bisa. Nggak bisa tambahin power. Nah, itu ada beberapa HP yang mungkin untuk chargernya itu posisinya ada yang sebelah sini. Nah, itu mungkin bisa. Kalau yang saya pakai Samsung, jadi adanya di tengah, nah, itu nggak bisa diaplikasikan. Oke, sekian untuk kalibrasinya. Jadi untuk error yang ringan-ringan tidak perlu harus datang ke toko atau service centernya, cukup dicoba dengan kalibrasi dengan cara download aplikasi. Kemudian berhati-hati pada saat menggunakannya. Jangan sembarangan, setiap kita selesai jangan lupa harus mematikan ini supaya sensornya itu tidak terganggu. Kalau udah mati, kita aman, mau dijempalitin dan bagaimana, kita aman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.